baru selesai meeting ya? Ini baru selesai meeting. Meeting apa tadi Bu? Biasa hasil investasi. Ngomong-ngomong soal hasil investasi, berapa total hasil investasi Prudential Indonesia di tahun 2018 kemarin Bu? Tahun 2018 kemarin itu tahun yang penuh tantangan untuk pasar modal baik dalam ataupun luar negeri. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, kenaikan suku bunga di Amerika yang diikuti oleh kenaikan suku bunga di negara-negara lain termasuk Indonesia. Lalu juga ada ancaman perang dagang. Belum lagi ancaman resesi di negara-negara Eropa termasuk Brexit yang belum selesai, dan juga ada ketegangan di Timur Tengah. Di dalam negeri sendiri dibandingkan dengan tahun 2017 itu indeks turun sampai 2,5% untuk saham. Untuk yang LQ45 yaitu saham-saham basis kapitalisasi besar itu turunnya lebih dalam lagi 8,9%. Tapi tidak perlu khawatir karena angka-angka tersebut bukanlah realisasi kerugian, tapi hanya pencatatan di laporan keuangan atau istilahnya mark to market. Oke, kalau total dana kelolaan Prudential berapa Bu? Total dana kelolaan kita berhasil mempertahankan loh di atas 70 triliun, tepatnya 72,1 triliun. Nomor satu tuh di industri. Wah, nomor satu Bu di industri. Iya. Gede banget berarti ya. Ngomong-ngomong nih Bu soal dana kelolaan, dana apa aja sih Bu emang yang paling banyak diminati nasabah? Prudential sebenarnya memiliki 21 jenis dana investasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan ataupun preferensi risiko dari nasabah. Nah, dari 21 ini yang paling banyak diminati tahun 2018 kemarin itu ada 5 nih. Yang pertama, pooling rupiah value discovery. Lalu ada pooling syariah rupiah Asia Pacific Fund, dan pooling rupiah managed fund plus, pooling rupiah infrastruktur consumer equity fund, dan juga pooling syariah rupiah managed fund. Tahu nggak, dari 5, 10 terbesar di industri itu adalah besutan dari Prudential Indonesia loh. Wih, keren banget. Nah Bu, sekarang Ibu Novi punya nggak ya tips supaya dana investasi kita tetap aman? Satu hal yang perlu dipahami, fluktuasi jangka pendek itu sebenarnya bisa dilihat sebagai potensi untuk mempertahankan proteksi dan menambah porsi investasi atau kerennya top up. Nah, regular investasi itu dalam jangka panjang akan mengalahkan fluktuasi jangka pendek dan akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Dan yang gak kalah pentingnya, pada saat memilih produk investasi itu juga harus dilihat juga siapa pengelola dananya. Prudential Indonesia sendiri dengan total dana kelolaan 72,1 triliun yang terbesar di industri, harusnya tidak perlu lagi dikhawatirkan kan ya? Wah, oke Bu, thank you banget ya Bu ya. Sama-sama. Saya sekarang mau ketemu dulu nih sama Kak Nik. Oke, bye. Hai Pak Nik, can you come in? Yes, please do. Pak Nik, how big is Prudential Indonesia's total assets in 2018? So at the end of 2018, we had total assets of 78.9 trillion rupiah. How is it compared to 2017? So in 2018, we were very focused on customer value and customer sustainability. We focused very much on making sure that we were able to pay the claims that customers made against us. So I was very pleased at the end of the year that we were able to report a risk-based capital solvency ratio of 754%. That's up from 677% for the end of 2017. What about the premium income? So premium income will be the highest in the industry at 25.4 trillion rupiah in 2018. And again, how is it compared to 2017? So it's about 5% down. As I said earlier, we're very focused on the sustainability of our customers' premium and on making sure that we focus on the renewal premium for 2018. We feel that it represents the best value for our customers. Now, what about the claims paid? So claims paid, again, very consistent with 2017 at the level of 12.3 trillion rupiah. In fact, that works out at nearly 33 billion rupiah of claims paid every single day of the year. Wow, that seems to be a big number. So now, what about the profit in 2018? So there was a small decline in profits in 2018, but that reflected the investments we were making in the business. I'd highlight their people, the sales tool, which I'm sure most of you are using. I'd also highlight the investments in people and the investments in customer service, such as Pru Medical Network. Okay, now I want to know more about the Sharia results. Hey, why don't you talk to Nini about that, as she's the expert on Sharia. Okay, then we'll check with her. Thanks, Pak Nick. Cheers, thank you very much.
Oh oke, saya senang nih kalau ditanya gini nih. Jadi hasil unit usaha syariah di tahun 2018 untuk Prudential Indonesia luar biasa ya. Ada 3 hal nih sebenarnya. Saya ada angkanya. Oh ini dia nih. Jadi ada 3 hal. Nomor 1 itu kontribusi bruto di tahun 2018 besarnya 3,6 triliun, tumbuh 2,6%. Dan ini adalah 33% dari pasar. Jadi sepertiga dari asuransi syariah yang ada di industri ini, sepertiganya itu adalah dari Prudential Indonesia. Alhamdulillah ya. Nomor 2 itu kontribusi tabaruk sebesar 2,4 triliun, itu tumbuh 7%. Dan ini udah termasuk 1,7 triliun tujuannya ya di dalamnya. Yang ketiga itu kinerja API atau Annualized Premium Equivalent. Bisnis barunya syariah di tahun 2015 mencapai 1 triliun. Dan ini pertumbuhannya double digit kok, 17% dari tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari total produksi keagenan, kontribusinya ini 25%, seperempat. Dan ini tertinggi dari sejak syariah itu dimunculkan di tahun 2007. Apalagi? Nah, kalau total aset dan dana kelolaannya berapa? Oh oke, kalau total aset syariah itu 9,2 triliun di tahun 2018 dan itu merupakan 12% dari total aset perusahaan kita, jadi cukup besar ya. Sementara kalau dana tabaruk kita tuh 770 miliar, tumbuh 22% dari tahun 2017. Bagaimana dengan kesehatan keuangan unit usaha syariah kita, Bu? Oke, kalau kesehatan keuangan itu OJK itu ada peraturannya ya. Setiap perusahaan itu harus memiliki paling sedikit 120% RBC ya. Nah, kalau RBC dana tabaruk kita tahun lalu itu besarnya 2.448%. Jadi lebih dari 20 kali ya dari yang dilakukan oleh OJK. Dan kalau untuk RBC dana perusahaan ini angkanya ada itu sebesar 10.002%. Intinya angka RBC ini menunjukkan posisi dana tabaruk dan modal unit usaha syariah Prudential itu sangat kuat dan sangat sehat. Dan ini menandakan bahwa kami bisa melakukan kewajiban kami terhadap peserta, termasuk tentu saja kewajiban untuk membayar klaim ya sesuai dengan itu saja komitmen kita selama ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Wow, hasilnya bagus-bagus ya, Bu? Alhamdulillah. Nah, tahun 2019 kira-kira gimana? Oh oke, kalau kita berhasil berjalan ya, berjalan. Tahun 2019 kita optimis dong, udah pasti. Jadi kita tahu bahwa peningkatan dari ketahanan masyarakat Indonesia akan konsep asuransi syariah itu dari tahun ke tahun kan lumayan meningkat ya. Dan berita baiknya tuh Prudential Indonesia brand syariahnya itu adalah brand yang paling dikenal dan dipercaya di industri kita atas survei yang dilakukan selama setiap tahun. Nah, Prudential Indonesia sama dengan pemerintah kita selalu berupaya membantu pemerintah agar ekonomi syariah ini bisa semakin maju dari tahun ke tahun. Nah, kalau bicara tren itu udah kelihatan banget. Misalnya ya kayak halal travel, kemudian ada halal food atau makanan halal, ada halal kosmetik, ada busana muslim, dan jumlah orang yang umroh tuh dari tahun ke tahun tuh peningkatannya tuh pesatnya luar biasa. Dan udah dengar kan itu Indonesia kan ditetapkan sebagai negara destinasi wisata halal terbaik di dunia kan. Kita boleh bersyukur dan boleh bangga ya. Mudah-mudahan semua ini kita bisa majukan. Intinya adalah kalau kita semuanya bersatu, baik pemerintah, industri maupun Prudential Indonesia untuk memajukan industri ini, penetrasinya lebih baik lagi, juga untuk Prudential Indonesia. Insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Jangan lupa syariah itu bukan hanya untuk saudara-saudara muslim loh, ini untuk semua. Karena memang sesuai dengan prinsip kita, syariah untuk semua. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Thank you banget Bu Nini untuk penjelasannya. Thank you, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sukses ya. Halo Pak Kiki, dari tadi saya cariin. Halo, ada apa nih cari-cari saya? Pak mau tanya, brand Prudential kan terkenal banget ya. Di tahun 2018 gimana Pak brand awareness-nya? Kalau menurut survei Cantor Millward Brown di tahun 2018, Prudential itu diakui sebagai brand asuransi jiwa dengan brand awareness yang tertinggi. 98% loh. 89% pun menyatakan bahwa brand Prudential adalah
Keren banget Pak. Ya dong, tapi nggak cuma itu aja. Kita juga diakui oleh media dan institusi ternama, dan bahkan di tahun 2018 saja kita sudah mendapatkan 42 award. Itu mencakup layanan nasabah, layanan syariah, layanan digital, dan juga kekuatan brand. Nah, ini mempertegas posisi kita sebagai brand yang kuat dan juga relevansi kita kepada generasi zaman now. Terus Pak, di tahun 2019 ini untuk memperkuat posisi tersebut ada apa Pak yang baru? Kita meluncurkan suatu komitmen baru, listening, understanding, delivery. Ini adalah kelanjutan dari credo kita yang lama, pasti pada ingat ya, yaitu always listening, always understanding, yang sudah melekat di brand kita sejak tahun 95. Kayaknya menarik deh Pak, wujud nyatanya apa? Kita luncurkan dalam bentuk kampanye baru, dan itu kita fokus ke we do health, we do wealth, we do good, dan we do tech. Nama kampanyenya adalah We Are People That Do. Nah, ini kita lakukan untuk mewujudkan suatu perubahan, kemajuan teknologi, dan juga untuk memberikan solusi proteksi kesehatan kepada masyarakat dan juga perencanaan keuangan yang berskala. Seru banget Pak. Ya dong. Oke, terima kasih ya Pak Kiki. Oke, terima kasih. Saya harus meeting dulu ya. Oke Pak. Hai Pak Jens. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, how are you? I'm fine, how are you? Bagus. Good. Pak Jens, saya baru bicara dengan Bu Novi, Pak Nik, Bu Dini, dan Pak Kiki mengenai hasil bisnis Prudential di tahun 2018. Menurut Pak Jens, in summary, why Prudential? Why Prudential? Saya yakin ada banyak alasan, tapi yang pertama I want to highlight brand kita. Brandnya paling dipercaya di Indonesia, dan juga grup Prudentialnya as satu existence, dan juga reputasinya tinggi di 170 tahun. Kita sudah 95 tahun di Asia Pasifik, dan dengan Prudential Indonesia kita sudah di tahun 24 di Indonesia. Kedua, our financial strength. Dari situasi keuangan kuat, we have asetnya paling besar di Indonesia, dan juga our risk-based capital, ini indikatornya untuk financial strength, juga 6 kali di atas minimum requirement dari pemerintah. Alasan ketiga, kita ada komitmen besarnya untuk nasabah kita. Kita banyak innovate-nya to make sure our service excellence-nya lebih baik lagi untuk engagement dan juga support sama dengan seluruhnya nasabah kita. And in group, alasan keempat, we have the best and the largest agency force di seluruh Indonesia. We have 250,000 professional agent di 160 kota. Dia juga ada 400 kantor pemasaran untuk support and engage dengan semua nasabah dan juga semua masyarakat di Indonesia. And last but not least, juga independent for Prudential, our commitment, our credo to make sure we do good di Indonesia. Dengan program community investment, kita sudah membantu di atas 2 juta orang Indonesia, mau supportnya juga banyak community, mau supportnya negara Indonesia. So I think there are banyak alasan, dan saya yakin juga everybody can trust, bisa percaya dan bisa support Prudential. Terima kasih Pak Jens. Terima kasih banyak juga untuk supportnya Prudential Indonesia.